Mahabharata adalah cerita manusia, diejawantahkan dalam aneka bentuk dan media untuk mengajarkan nilai hidup, digambarkan dan disuarakan, guna menyentuh kalbu dan mengajarkan akal sehat. Dari filosofi Kalijaga, pada kemantapan Semadalam, menghadirkan pentas hakikat hidup. Karena wayang adalah kita. Berawal dari sebuah kitab ciptaan Resi Vyasa di India 2500 tahun silam. ribu penggalan cerita tentang kerajaan Hastinapura dan makhluk-makhluk yang menghuninya. Anak turun tokoh pertama, Prabu Sentanu, seorang raja yang mulai kesepian, hingga mendapatkan putra bernama Bhisma Dewa Barata yang karena satu dan lain hal memilih selibat dengan sejuta akibat. Hingga Bhisma merelakan tahta bagi turunan Sentanu selanjutnya yang beranak pinak dan bersengketa. Tentang cara Destarata dan Pandu Dewanata membesarkan anak-anak mereka. Tentang Resi Durna yang mengajarkan Pendawa dan Kurawa untuk memaknai hak, kewajiban, dan kekuasaan di Hastinapura. Di antara permainan dan kepentingan yang berujung pada kekerasan, terkungkung oleh ketidakadilan yang menggumpal dalam rasa, mereka mulai menyebut kebenaran. Tentang pertaruhan yang berbahaya, hingga wanita dilecehkan dan membuyarkan kemapanan. Lalu, daya juang membawa Trasentanu dalam perang besar antar Barata. Dari wayang kita bisa belajar bahwa hasrat, keinginan, nafsu dan kendali manusia tidak banyak berubah sejak 2 milenium lalu hingga kekinian zaman. Wayang bukan sekedar cerita. Ia adalah buah pemikiran yang dipatenkan dalam babon kerajaan, telah menjadi sajian yang mengayakan pikiran dan hasrat. Pentas dihidupkan melalui pelita kecil bernama Blencong, bayang manusia memantul pada layar beber. Menciptakan imaji perenungan yang memudahkan tafsir bagi penikmatnya. Negara Panjang kunjung pasuki loh jinawi kembali pakar tokoh. Blencong itu kan sebenarnya adalah sinar. Sinar itu nur, cahaya. Wayang itu gambaran menungso. Sementara geber gambaran jagat. Jagat yang tergelar adalah tempat dari para wayang-wayang itu. Kita itu sebenarnya wayang, manusia itu wayang. Ini wayang bisa bergerak karena ada cahaya itu, ada nur, ada kehidupan. Kalau dalam konteks kebudayaan Jawa itu nur, yaitu cahaya dari ilahi itu yang menggerakkan kita menjadi hidup. Dulu itu wayang itu bentuknya sangat sederhana. Tapi ketika masuk zaman Demak, itu wayang menjadi gambaran seperti ini, artistik, panjang dan sebagainya. Karena apa? Dalam konteks Islam itu kan manusia itu tidak boleh digambar. Oleh karena itu yang boleh digambar adalah bayangan dari manusia itu. Maka menjadi tidak heran ketika wayang itu panjang-panjang semua. Tangannya panjang,
hidungnya panjang, kan itu bayangan yang disungging. Dibuat sedemikian rupa sesuai dengan karakter tokoh. Kacarita pra Pandhawa kang peputra Pandhuaji kratone nagri Ngastina apatutan king garwa dwi. Wayang kulit sejak pertama diperkenalkan senantiasa mengalami evolusi untuk memudahkan pementasan. Menyihir realita dalam suguhan aneka karakter manusia secara surrealistik. Patron wayang kulit dan semua pengembangan yang menyertai telah dipahami oleh pecinta wayang sejak 4 abad lalu hingga sekarang. Struktur dan material penyusun hingga pewarnaan luas mengikuti perkembangan teknologi. Tentang bagaimana wayang kulit ditata, dirawat dan dipentaskan, kini menjadi tantangan bagi kita untuk menghargai dan melanjutkannya dengan pemahaman di era industri 4.0.